Karma Tuhan dan karma Ahok belum tuntas juga. Bahkan semakin tidak terbendung melanda para penghujat dan penghakim Ahok hingga harus menjalani hukuman penjara oleh perbuatan yang belum tentu benar disangkakan kepadanya. Ahok efek masih berlanjut. Si Rizik yang katanya Imam FPI orang paling bertanggung jawab menjatuhkan nama dan pamor baiknya Ahok selama masa menjatuhkan Ahok dalam demo berjilid-jilid. Si Rizik ini merasa dirinya adalah panglima perang yang dikelilingi oleh bidadari-bidadari dan pengawal-pengawal yang siap mati, mampu mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Konon katanya pakai umat 11 juta untuk menjatuhkan Ahok dan si Rizik ini sangat bangga bisa mengkomandoi massa itu untuk menjatuhkan Ahok. Rizik yang rasis bersama dengan kaum intolerannya yang bersatu dalam sebuah ormas bernama FPI sangat tampak ambisinya untuk menghilangkan keberagaman dan toleransi di Indonesia yang sudah terpelihara sejak 75 tahun lalu. Dia dan gerombolan bersorbannya tidak menerima ketika golongan yang diminoritaskan seperti Ahok yang beda agama dari mereka, keturunan etnis Cina atau Tionghoa menjadi pemimpin di negeri ini. Seperti sekelas gubernur atau wali kota, bahkan mungkin di benak mereka tidak boleh ada pemimpin kalau di luar agama mereka. Padahal jelas-jelas bahwa negara kita itu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, yang sudah mengatur sedemikian rupa agar bagaimana kita hidup rukun dan damai walau dalam perbedaan-perbedaan yang hakiki. Para bapak pendiri kita sudah merumuskan sedemikian rupa, sedemikian baiknya. Bagaimana mereka sangat visioner, memandang Indonesia jauh ke depan, memelihara persatuan dan kesatuan walau berbeda-beda. Rumusan-rumusan itu sangat terarah dan membawa Indonesia ke jalan yang benar. Namun gerombolan Rizik yang dulunya hanya ormas kecil, namun diberikan tempat yang lama-lama bisa menggoyang Indonesia dan membelokkan arah dan tujuan yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika dalam buku Sutasoma karangan Emputan Tular, menjadi Indonesia yang berpotensi hancur karena memaksakan suatu kehendak atau misi berkedok agama. Lihat saja sederet hinaan, ejekan, hingga doa-doa jelek Rizik untuk Indonesia maupun pemimpin-pemimpin yang sah di negeri ini. Contohnya doa untuk Ahok dan pendukungnya yang pernah menjadi viral dan kini kembali beredar di media sosial. Bagaimana doa-doa jelek Rizik yang pernah ditujukan untuk Ahok dan pendukungnya. Dibikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya. Biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, kata Rizik dengan entengnya saat memberikan ceramah sambil berdoa. Belum selesai, Rizik juga menambahkan 2 harapan untuk 5 doanya tadi. Ia mendoakan agar pendukung Ahok bagi yang perempuan ditinggal nikah lagi oleh suaminya, sedangkan bagi yang laki-laki ditinggal lari oleh istrinya. Tidak hanya untuk pendukung Ahok. Ternyata si Rizik ini juga berdoa bagi para umat muslim yang mendukung dan menjatuhkan pilihan kepada Ahok ketimbang kepada Anies. Rizik mendoakan celaka terhadap sesama muslim yang beda pilihan politik. Ini jahat banget, kicau sosok yang akrab disapa Gus Sahal. Dan seruan Gus Sahal agar doa Rizik tersebut tidak perlu dibalas dengan doa yang serupa. Justru sebaliknya, kata Gus Sahal, Habib Rizik dan keluarganya perlu didoakan agar mendapat yang terbaik dari Tuhan. Namun, sekarang apa yang terjadi pemirsa? Doa-doa Rizik itu seakan-akan dan memang nyata telah berbalik ke dirinya, merasa kebal hukum. Sepulang dari Arab Saudi karena takut dideportasi, Rizik pulang dan berlaga seperti pemimpin yang ingin mengobarkan perang. Disambut dengan kerumunan dan tidak peduli dengan protokol kesehatan yang dengan susah payah telah diterapkan. Pemimpin daerah DKI Jakarta abai dan seakan-akan tuli dan buta.
Tidak melihat kerumunan di bandara yang diciptakan pendukung Rizik tidak bisa bertindak tegas karena memang kemenangan Anies sekarang dari hasil kerja keras Rizik dan gerombolannya, yang mampu mengubah pola pikir warga DKI untuk tidak memilih pemimpin bijak dan amanah, namun lebih memilih pemimpin yang pandai merangkai kata dan tidak bisa menjaga toleransi itu. Sehabis itu, lanjut dengan acara pernikahan puteri keempat Rizik disusul dengan kegiatan keagamaan yang juga melanggar protokol kesehatan. Lagi-lagi pemerintah daerah DKI tidak mampu membendung. Mereka akhirnya bertindak bagaikan buah si malakama, tidak dilarang, tidak sanggup, melarang tidak bisa, akhirnya mereka saling tuding sekarang. Antara ikut memfasilitasi atau tidak mendukung sama sekali. Kita tinggal tunggu waktu saja, apakah Pemda DKI ikut dipersalahkan atau tidak sama sekali? Kita tinggal menunggu bagaimana kisah selanjutnya. Apakah Gubernur DKI dan wakilnya ikut terseret dalam kasus kerumunan ciptaan Rizik dan kawan-kawan ini? Lantas bagaimana kondisi Rizik sekarang pasca doa-doa buruk itu berbalik ke dirinya? Dikabarkan di tengah sakit yang dia derita, pihak kepolisian memindahkan dia ini yang disangkakan penghasutan kerumunan dan berpotensi kembali dibukakan kasus chat mesumnya plus berharap kasus-kasus penghinaan Pancasila dan lainnya diusut kembali. Dipindahkan ke rutan Barreskrim dengan alasan agar mempermudah tim penyidik mengurus pemberkasan kasus yang melibatkan Rizik. Selain itu, lanjut Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi, rutan Polda Metro Jaya sudah cukup padat. Jadi bukan karena alasan kesehatan ya pemirsa, tetapi untuk memudahkan pengusutan kasus dan menghindari padatnya rutan Polda Metro Jaya, jadi dipindahkan ke rutan Barreskrim yang tentunya lebih ketat pengamanannya. Lantas apa hikmah yang bisa kita petik dari keadaan Rizik sekarang ini? Yang menerima karma dari doa-doa dan perbuatan jeleknya selama ini? Saya masih ingat pepatah seperti ini. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Artinya, mungkin kemarin-kemarin Rizik itu punya masa untuk hidup mewah, hidup enak. Hidup menganggap dirinya seperti raja di raja dan tidak punya takut akan Tuhan, mempermainkan doa dan mendoakan orang lain jelek. Nah sekarang dia merasakan akibat dari perbuatannya. Masa itu seperti roda pedati, sekarang semua doa-doa jelek itu berbalik ke dirinya karena masa itu bergulir dan Rizik mendapatkan masa untuk merasakan akibat dari perbuatan dan doa jeleknya. Semoga menjadi pelajaran untuk kita pemirsa.